Halo guys, balik lagi sama Kojam. Dan guys, hari ini gue mau jawab pertanyaan ya. Ini ada pertanyaan masuk dari Bro Chandra, Chandra Vnu. Oke, Bro Chandra bertanya, Bro, bahas Rolex OP41, OP Oyster Perpetual 41 versus Explorer 40 milimeter dong. Gue lagi pusing nih yang mana. Kayaknya sih OP41 lebih bagus sih. Lebih elegan, lebih halus, dan low profile. Jangan diulang-ulang yang ngomongnya thank you bro. Oke, oke, oke. Oke, oke. Iya, iya, bro. Oke, bro, sebelum gue mulai jawab ya, gini-gini, gue mau bilang dulu ya, bukan sebenarnya sih gue nggak maksud ngulang-ulang sih ya, cuman kadang-kadang gue nih kalau ngomong ya, kan gue nggak pakai skrip ya, pokoknya apa yang ada di otak gue ngomong aja gitu, jadi mungkin nggak berapa terorganisir gitu ya, mungkin gue ada ngomong sesuatu, gue ngulang lagi karena gue mikir kadang-kadang, gue udah ngomong belum ya gitu kali ya, refleks gitu loh, refleks, jadi dan kadang-kadang buat neken juga, buat nekenin gitu ya. Tapi ya, 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 oke, oke, oke. Gua akan coba kalau pokoknya siap, siap kapten. Oke. Apa lu nggak mau ngulang-ngulang, langsung gua hajar aja deh, gitu ya. Singkat, jelas, padat, lugas. Oke. Antara Rolex OP41 ini model baru ya, Rolex Oyster Perpetual 41 ya. Dulu kan Oyster Perpetual itu kan cuman berapa ya, 36 gitu ya. Terus udah gitu akhirnya diluncurin 39 gitu ya. Terus akhirnya dimatiin sama Rolex terus jadi 41. Terus Explorer 40 ini juga baru. Dulu kan 39 gitu ya. Waktu gue mulai hobi-hobi jam tuh 39 tuh zaman, terus dimatiin jadi 36, terus akhirnya yang 39 dijadiin 40 gitu ya. Nah, terus lu tanya, gue pusing nih yang mana? Kayaknya si OP41 lebih bagus. Oke, gini, kalau menurut gue ya bro ya, antara Rolex Oyster Perpetual 41 atau Explorer 40 ya. Kalau gue sih gue pilih Explorer sih. Menurut gue gitu. Sebenarnya jujur ya, mirip lah, mirip. Tapi gue mungkin akan kasih tau gini, ini pendapat gue, ya. Gini, ke satu, kenapa gue pilih Explorer 40? Karena Explorer itu tuh lebih lebih ikonik dibanding Oyster Perpetual gitu. Ya Rolex tuh modelnya semua tuh mirip-mirip gitu loh. Kayak misalnya Submariner sama GMT. Sebenarnya bedanya apa sih? Ya kan bedanya cuman oh ya apa ada ya cuman memang orang bisa ngomong ya beda dong. Ada GMT complication terus bezelnya beda warna tapi sebenarnya tuh model dasarnya mirip-mirip gitu ya. Ya kalau Rolex Oyster Perpetual sama Explorer 40 gitu ya. Ya ini ya mungkin mungkin sih proporsi apa mungkin case desainnya apa gitu gua lupa ya apa sama atau enggak ya mungkin beda gitu ya tapi ya sama-sama three hander lah gitu ya sebenarnya sih kalau menurut gua ya ini mirip gitu ya tapi kenapa gua lebih suka Rolex Explorer karena satu Rolex Explorer tuh lebih historinya lebih dalam bro gitu lebih dalam lebih historik lebih ikonik gitu ya jadi makanya gue suka gitu dan kalau gue lihat dialnya aja gitu ya yang namanya kan jam itu kan yang paling penting dial kan gitu kalau kita dial suka biasanya udah suka gitu nah gue tetap lebih suka Rolex Explorer sih gitu lebih ikonik historik dialnya juga lebih bagus buat gue gitu ya jadi kalau dari jadi dengan dasar dua ini aja ya antara dua ini aja gue udah gak usah mikir gue bakal Explorer dan gue mau kasih tau lo bro sebelum tahun ini kan Oyster Perpetual 41 ini kalau nggak salah dirilis kan tahun 2020 ya. Terus waktu dirilis terus Rolex keluarin warna-warni itu ada oranye lah apalah yang paling hot kayaknya yang Tiffany blue ya. Apa gue sih nggak terlalu ikutin lah ya. Tapi gue tahu akhirnya jadi gila-gilaan loh. Ada yang mahal gitu kayak Tiffany blue mahalnya minta ampun gitu ya. Tapi sebelum ini gitu ya, sebelum ini Rolex Oyster Perpetual siapa yang beli gitu gue bahkan masih ingat ya gue dulu gue pernah ngomong pernah bicara nih sama temen gitu ya. Terus gue waktu itu gue masih ingat lah dia tuh lebih senior lebih lebih main jam juga lebih dulu deh gue jadi suka tanya-tanya tuh dulu waktu mulai gitu gue bilang bro apa gue beli Rolex Oyster Perpetual aja lah apalah gini terus gue masih ingat gue tanya gitu oh gimana nih Rolex Oyster Perpetual bisa jadi collectible gak apa terus gue ingat banget itu teman gue bilang begini alah Rolex Oyster Perpetual sejak kapan itu collectible? Alah, mana bisa collectible begitu katanya. Siapa sangka tahun 2020 Rolex keluarin di expand size-nya ya, ada yang 41, terus dikasih color warna-warni. Meledak loh. Beberapa beberapa warna jadi meledak gitu. Kan siapa yang tahu kan?
nggak ada yang tahu. Makanya kita tuh nggak pernah bisa prediksi masa depan ya, gitu ya. Oh, apa Rolex sekarang mulai core titanium lah, terus udah gitu ada open caseback di beberapa model kayak apa Daytona Platinum yang dia keluarin gitu ya. Jadi itu makanya sesuatu yang dulu kita nggak pernah mikir terjadi gitu loh, gitu ya. Jadi tapi gini bro, kalau gua bakal pilih S40 karena lebih historik, iconic, dialnya juga di mata gua lebih bagus, gitu ya. Dan tapi gue juga mau kasih tau gini, jadi Rolex Oyster Perpetual sebelum tahun 2020, Rolex Oyster Perpetual tuh sebenarnya mati gitu loh, nggak ada yang lirik gitu, nggak ada, aduh orang benar-benar dianggap buangan lah gitu loh istilahnya gitu loh. Cuman sejak Rolex akhirnya keluarin warna-warni ini, wah sukses banget. Gue juga nggak ngerti kenapa gitu. Sampai akhirnya tuh Omega, Breitling ikutin strateginya, keluarin jam warna-warni gitu, ya kan? Itu kan ditiru tuh semua tuh sama Omega Cotera sekarang warna-warni begitu ikutin siapa ikutin Rolex lah gitu. Terus itu si Breitling juga ikutin Rolex gitu kan, keluarin jam warna-warni gitu. Nah makanya apa iya jadi tapi sebelum tahun 2020 mana ada Perpetual mati gitu ya. Jadi iya jadi kalau menurut gue sih Explorer lah gitu. Rolls Royce Perpetual ini gue merasa kayak gimana ya, ya kita gua nggak tahu ya ke depan gimana ya, apakah Rolls Royce Perpetual bakal makin populer atau makin nggak populer gitu, gue nggak tahu. Tapi menurut gue secara histori gitu ya, SR40 tuh lebih Explorer, Rolex Explorer tuh lebih kaya gitu. Rolex itu kan model-model yang benar-benar historiknya apa sih? Submariner, Daytona, ya kan? Explorer itu termasuk gitu. Tapi Oyster Perpetual kan enggak lah gitu. Kurang menurut gua kurang gitu loh. Ya Rolex Oyster Perpetual tuh menurut gua udah kayak Milgauss gitu, kurang terkenal gitu loh. Tapi kalau Explorer itu terkenal, udah kayak Submarinernya gitu loh menurut gua. Tapi lebih lebih apa lebih lebih apa ya? Lebih under the radar gitu, Bro. Jadi menurut gua gitu sih. Terus lu bilang, kayaknya OP41 lebih bagus, lebih elegan, lebih halus dan low profile. Kalau low profile gua bilang dua-duanya low profile kok. Gitu, dua-duanya low profile. Rolex Explorer juga low profile. Gitu ya. Sekarang aja Rolex karena udah makin terkenal orang jadi kayak orang gila. Tapi kalau zaman dulu, waduh, gua masih inget banget ke waktu gua pertama kali start gitu ya di dunia horologi begini gitu ya. Rolex Explorer, kalau lu pakai Rolex Explorer, orang juga belum tentu tahu itu lu pakai Rolex gitu, kecuali kalau lu pakai Submariner gitu. Nah, orang tahu gitu. Kalau Explorer mah enggak lah, termasuk masih low profile kok gitu ya dibanding Oyster Perpetual gitu loh. Nah, terus udah gitu lebih elegan. Nah, kalau lebih elegan mungkin karena gini, gua liatin ya ini ya bro ya apa proporsinya segala ya. Ini Rolex X Oyster Perpetual ya, yang 41 ini itu ketebalannya sekitar 11,7 gitu ya. Dan apa namanya Rolex Explorer 40 itu 11,6. Jadi sebenarnya tebalnya mirip gitu ya, tapi dia 1 mm lebih besar ya. Jadi gua rasa lebih pipih gitu ya. Dan gua masih inget sih gini ya. Gua nggak tahu ya sekarang ya bro ya, karena kan Rolex sekarang barang aja nggak bisa dilihat kan. Jadi gue juga udah nggak pernah coba-coba, gue juga udah nggak tertarik lah gitu. Banyak banget jam yang di luar Rolex yang gue jauh lebih tertarik gitu. Ngapain gue ikutin gamer Rolex, goblok bener. Ya kan, jadi gue nggak pernah coba-coba. Tapi gue pernah coba Rolex Explorer yang 39. Karena dulu gue interested banget tuh beli itu gitu ya. Nah itu ketebalannya 12 mili dan 39. Nah itu bagus tuh. Gue inget proporsinya mantep. Jatuhnya di tangan gue bagus gitu ya. Nah, terus udah gitu waktu zaman itu ada Oyster Perpetual tapi 39, sekarang juga udah di discontinued ya. Oyster Perpetual 39 tuh ketebalannya jadi sama-sama 39 ya, Explorer 39, Oyster Perpetual 39. Tapi yang Oyster Perpetual 39 itu dia tuh kayak 11,2. Jadi hampir 1 mm lebih tipis gitu. Nah, gue inget jatuhnya di tangan gue. Oyster Perpetual tuh lebih dressy gitu ya. Nah, tapi sekarang lu tanya tuh ya Rolex Explorer yang 40, gue nggak pernah coba, gue belum coba karena ini masih baru ya. Tapi yang gue lihat dari speknya gitu ya, dia lebih tipis dikit, sekitar 0,4 mili dibanding yang 39, dibanding Rolex Explorer 39 yang sebelumnya. Sedangkan kalau yang OP41 dari dia yang tadinya 11,2, yang 39 itu sekarang jadi 11,7. Jadi singkat kata ya, OP-nya malah makin tebel, Explorer makin tipis gitu. Kalau dulu Explorer lebih tebal daripada OP. Sekarang OP-nya makin tebal, Explorer makin tipis. Jadi ketebalannya sekarang mirip-mirip gitu ya.
Terus udah gitu Explorernya naik size, OP-nya juga sama-sama naik size gitu ya. Jadi kalau gua lihat speknya sih ya, gua ngerasa mungkin ya, dengan pengalaman gue zaman dulu ya pakai yang 39, coba yang 39 gitu. Gue rasa mungkin sih lebih 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 apa lebih lebih tipis mungkin jatuhnya di tangan gitu ya. Walaupun mirip-mirip lah. Gue rasa sih kalau yang sekarang yang generation sekarang ya lu tanya OP41 sama X140 menurut gue sih mungkin mirip-mirip jatuhnya di tangan gitu. Tapi kalau yang dulu gue inget OP jatuhnya lebih dressy dibanding Explorer gitu. Nah makanya gue lebih suka juga Explorer karena dia tuh lebih ada sportinya gitu loh. Kalau OP zaman dulu ya gue lagi ngomong zaman dulu. Explorer tuh kayak lebih sporty, lebih ada sportinya gitu, sporty dressy. Tapi kalau OP itu bener-bener dressy banget, gue udah nggak suka banget gitu. Nah tapi kalau yang sekarang ya, gue rasa Explorernya makin dressy, OP-nya mah tetap aja dressy gitu. Tapi biar gimana, Explorer tuh tetap aja gitu, ada sportinya gitu. Makanya ya kalau gue sih lebih suka Explorer kemana-mana gitu. Dan secara harga sih gue lihat juga Explorer lebih mahal ya. Tapi gue juga nggak ngerti sih kenapa lebih mahal. Karena gue jujur ngomong kalau gue lihat dialnya apa sebenarnya mirip-mirip gitu loh. Dan juga kenapa sih emang Explorer kenapa ini kenapa bisa lebih mahal sampai begitu gitu. Bedanya lumayan loh. Gue lihat sih harganya bedanya lumayan. Tapi menurut gue sih itu mungkin cuma gara-gara marketing lah kalau menurut gue sih ya. Karena Explorer tuh seperti gue bilang lebih historik, lebih ikonik gitu. Jadi makanya ya lu bayar buat begituannya gitu loh. Jadi jadi kalau menurut gua sih lebih elegan mungkin gitu. Walaupun menurut gua Explorer juga elegan, tapi memang ada sportinya, lebih sporty. Lebih halus ya mungkin karena kan lebih dressy ya. Dan low profile, kalau low profile mirip-mirip. Gua bilang dua-duanya low profile. Jadi singkat kata gini, gua nggak mau perpanjang nanti di ngomelin lagi. Jadi begini. Jadi kalau tanya gua ya, mendingan OP41 atau S40? Menurut gua S40 aja. Kalau menurut gua, walaupun harganya lebih mahal gitu karena lebih historik, lebih ikonik, udah gitu ada sportinya. Dan gue orangnya suka ada sporty. Gue nggak suka kalau Jemmet terlalu dressy bro. Tapi Oyster Perpetual ini menurut gue agak dressy banget gitu ya, lebih dressy banget gitu. Jadi lebih lebih bagus sih, lebih bagus Explorer 40 sih menurut gue gitu. Walaupun secara jujur ya bro, kalau misal gue mau beli Rolex Explorer, mungkin gue nggak ambil yang 40 sih. Gue lebih suka yang 39 yang zaman dulu gitu. Kayaknya lebih bagus proporsinya. Atau kalau enggak yang 36. Walaupun gue udah pernah coba juga yang 36 ya. Itu agak proporsinya agak jatuhnya gimana ya? Kayak karena dia kecil, tapi ketebalannya bisa lebih tebal daripada yang 39. Enggak, sorry. Dia lebih kecil jauh, 36 ya dibanding 39, tapi dia ketebalannya nggak terlalu beda sama yang 39. Akhirnya gue udah pernah coba tuh jatuhnya di tangan ya tebel banget, kerasa kayak tebel gitu. Nah makanya tapi gue suka jam kecil gitu. Jadi kalau gue beli Rolex Explorer sih mungkin gue akan pilih kalau nggak yang 36 atau 39 sih daripada yang 40. Tapi gue nggak pernah coba yang 40. Tapi lu ambil yang 40 juga nggak salah sih. Kalau menurut gue ambil yang Rolex Explorer bro lebih lebih bagus sih menurut gue ya. Gitu ya. Paling nggak gue sih gitu. Tapi jujur ngomong kalau lu memang orangnya sekali lagi ini bukan jawaban mutlak gitu. Mungkin lu orangnya sukanya yang dressy. Mungkin lu orangnya juga demen sama Explorer karena ada warna-warna tertentu kan. Kalau Explorer kan dull, warnanya cuma hitam begitu kan, nggak ada pilihan aneh-aneh. Sedangkan OP mungkin ada warna-warna tertentu kan, kayak hijau lah apa gitu, dan lu suka gitu. Nah kalau kayak begitu kasusnya ya udah lu Oyster Perpetual aja gitu loh, yang nggak bisa dipaksa. Tapi kalau gua orangnya nggak suka warna-warni, gue juga orangnya demennya yang bosen aja, yang kayak klasik-klasik gitu. Jadi buat gue sih nggak usah mikir gitu, nggak usah mikir-mikir, udah pasti Explorer itu kalau gua gitu. Tapi kalau lu memang suka yang warna-warni, suka lebih dressy, ya ambil OP41 juga nggak salah sih gitu. Tapi kalau gua Explorer gitu. Oke, semoga ini singkat ya, dan semoga ini menjawab ya Bro Chandra ya. Gua nggak ngulang-ngulang sih, memang ini agak panjang, tapi gua coba tapi sepikiran gue sih nggak ngulang-ngulang ya. Ini gue kasih tau aja pikirannya apa gitu. Oke, begini aja ya. Guys, kalau misal kalian punya pertanyaan seperti Bro Chandra, kalau misal kalian punya pertanyaan seputar jam, dunia horologi, segala ya, langsung aja komen guys. Dan kalau misalnya menarik nanti gue bahas ya, buat video kayak begini. Dan guys, kalau misalnya kalian suka jam, jangan lupa subscribe channel ini dan support channel Gojam. Kasih like button ya. Oke, makasih guys sudah nonton. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.